Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan juga para siswa-siswi SD Tel Basiro, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang antarmuka atau interface dari Google Drive. Sebelum kita menggunakan Google Drive, hendaknya kita pelajari dulu antarmukanya agar kita tidak bingung, ya. Coba kita langsung buka aplikasi Google Drive yang ada di handphone. Ya, di sini kita akan jelaskan mulai dari bagian atas ini ya, yaitu opsi navigasi lainnya. Kemudian kalian tekan opsi navigasi lainnya, akan muncul beberapa menu lagi di dalamnya. Di sini ada menu terbaru, yaitu untuk file-file atau folder-folder yang terbaru yang pernah kita buat atau kita buka. Itu offline untuk menyediakan file-file yang disediakan secara offline di handphone kita. Jadi ketika tidak ada koneksi internet kita masih bisa mengaksesnya. Kemudian folder sampah adalah file-file yang kita hapus dari Google Drive. Nanti biasanya selama 30 hari dia akan dihapus semuanya, dikosongkan semua oleh Google Drive-nya. Kemudian ada spam, ya ini. Jadi mungkin ketika ada spam dari orang lain atau yang di bagian kita akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada cadangan. Biasanya ini adalah menu yang buat kita mengatur cadangan dari handphone kita. Contoh dari gambar atau WhatsApp yang dicadangkan ke handphone, ke Google Drive maksudnya. Kemudian di sini ada setelan. Setelan ini bisa kalian lihat atau kalian buka dalamnya apa saja. Dan di situ juga menunjukkan tentang kapasitas penyimpanan. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, ini ada bantuan dan masukan. Mungkin kalian ingin bertanya tentang Google Drive-nya kepada Google. Ya, yang terakhir ini ada penyimpanan. Jadi, di sini akan dijelaskan sedikit. Ketika kalian memiliki akun Google One, yang contoh misalkan siapa@gmail.com ya, secara otomatis kalian akan mendapatkan 15 GB gratis dari Google ya, tanpa harus membayarnya. Kalian memiliki kapasitas 15 GB. Kalau belum terpakai maka 0. Dan di situ penyimpanan yang digunakan, yang kalian dapatkan dari Google itu digunakan untuk Google Drive, Gmail, dan Google Foto. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi Google Foto kemudian mengupload ke situ, maka akan disimpan di 15 GB ini. Kemudian kalau kalian ingin membeli, ada beberapa pilihan ya. Di sini contoh paling kecil adalah 100 GB dengan harga kurang lebih 27.000 per bulan ya. Kita lanjut. Kemudian di sini ada jendela telusuri ya, atau file atau isi untuk menelusuri, untuk mencari file-file yang ada di Google Drive kita. Ini hampir sama mungkin kayak di aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tulisan B. Ini adalah akun yang aktif di Google Drive ini. Ya, contoh di sini belajar TIK, maka diambil dari huruf depannya yaitu B. Maka ikonnya B. Kalau kalian sudah mengganti foto profilnya pasti akan seperti ikon yang email kanvas grafis ini ya. Ini adalah email yang sedang aktif, yang sedang kita gunakan. Sedangkan email di bawahnya email yang sudah kita login di aplikasi ini tapi sedang kita tidak gunakan. Kalau kalian switch atau pindah, makanya tampilannya berubah. Ini adalah isi dari akun email yang sedang aktif. Kita kembali ke yang tadi ini. Kemudian di sini, bagian di sini adalah bagian nanti tempat file-file kita di Google Drive. Ya, ini adalah drive saya. Kemudian di sini ada komputer. Turun ke bawah ada icon plus di dalam Google Drive. Ini nantinya kita gunakan sebagai menu untuk membuat folder baru, mengupload atau mengunggah file, pindah atau scan dokumen atau foto. Kemudian ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet dan Google Slide. Itu kalau kalian tekan tombol plus. Jadi kalau mau membuat folder baru, tekan tombol plus dulu, kemudian pilih foldernya. Atau ingin membuat file Google Dokumen, tekan tombol plusnya, kemudian Google Dokumen. Menuju yang paling bawah, ini ada 4 menu ya. Paling kiri ada menu beranda atau home ya.
Biasanya ini adalah di bagian sarankan ini disarankan. Ini adalah menu-menu atau menu-menu bukan menu-menu maksudnya menampilkan file-file yang terakhir kita buat atau terakhir kita buka. Sedangkan notifikasi biasanya jika ada file atau folder yang kita dibagikan antara kita dan orang lain dan ada aktivitas itu akan muncul di notifikasi ini. Kemudian ada berbintang. Ini adalah file atau folder yang kita anggap penting dan kita pengen cepat mengaksesnya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya banyak file, kita bintangin maka akan muncul di sini, jadi kita lebih cepat. Kemudian ada dibagikan. Ini maksudnya adalah file yang orang lain bagikan kepada kita, bukan kita yang membagikan ke orang lain, tapi orang lain yang membagikannya kepada kita. Semuanya akan muncul atau tampil di sini, ya. Bukan kita yang membagikan, tapi orang lain yang membagikan. Semua akan tampil di sini. Kemudian yang terakhir ada menu file. Nah, menu file ini adalah tempat semua file-file kita yang ada di Google Drive. Ini masih kosong ya, jadi makanya tampilannya seperti ini. Kalau sudah berisi tadi seperti yang email satunya ya. Nah, nanti semuanya akan ada di sini. Kemudian di sebagian sini ada komputer. Ini drive saya, ini komputer. Jadi ini biasanya kita menyinkronkan folder dari komputer dengan Google Drive. Ini biasanya menggunakan aplikasi Google Drive Desktop ya yang ada di komputer. Tapi nanti kita nggak akan gunakan ini. Kita lebih banyak fokus di bagian sini. Drive saya di dalam menu file ya. Nanti kita semua lakukan di sini. Jadi kalau untuk tadi seperti tadi, kalian ingin mengganti akun, tekan akunnya, maka akun yang paling aktif yang atas. Yang ingin kalian gunakan tinggal pilih di bawahnya, atau kalian bisa menambahkan akun baru ya. Sekian untuk video pengenalan interface atau antarmuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.